warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam kompeten. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Bernudin dari LPK Citarum Motor Nganjuk. Hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana cara kerja CVT. Ya, kalau dijabarkan CVT. Apa sih CVT itu? CVT itu dari kepanjangannya adalah Continuously Variable Transmission. Kalau diterjemahkan yaitu adalah transmisi otomatis. Ya. Bagaimana sih cara kerja CVT tersebut? Ya. Kita langsung ke komponennya, ya. Kita lihat komponen-komponen dari CVT tersebut. Nanti akan saya jelaskan putaran dari pertama sampai nanti ke roda belakang. Ya, motor sampai ke roda belakang. Oke, yang pertama, ketika motor ini berbunyi, ya, yang saya jelaskan ini adalah motornya Beat FI 110 cc, ya. Ketika poros engkol yang bagian depan, ya, dia berputar, ya, berputar, selanjutnya memutarkan komponen yang namanya adalah fixed shaft atau primary fixed shaft. Kenapa bisa langsung memutarkan ini? Karena di tengahnya ini ada giginya, ya. Jadi prosesnya seperti ini. Oke, ya. Nah, di sini langsung diputarkan. Jadi dari poros langsung memutarkan komponen fixed shaft atau primary fixed shaft. Selanjutnya di tengahnya ini, ya, itu ada komponen V-bell atau fan bell. Prosesnya berada di sini. Nah, terus selanjutnya di belakangnya itu ada komponen sliding shaft, ya, primary sliding shaft. Ini, ya, di tengahnya jangan lupa ini ada kolar ataupun disebut dengan bos. Bagaimana sih prosesnya motor itu berbunyi sampai meneruskan putaran sampai ke roda? Ya, tadi sudah saya jelaskan dari poros engkol ke fixed shaft. Selanjutnya, ketika motor itu berbunyi putaran stasioner, ya dah, untuk porosnya ini juga ikut berputar, ya, sesuai RPM-nya atau rotasi per menit pada sepeda motor ini. Nah, menimbulkan gaya sentrifuga yang berada di komponen sliding shaft, ya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan roller bergerak naik seperti ini, ya. Membuka nanti. Roller bergerak naik terus membuka seperti ini. Nah, ini bisa bergerak. Di dalamnya ada apa sih? Ya, di dalamnya di sini ada rollernya. Ada rollernya, dia bergerak naik sama turun. Oke, ya. Jadi saya masukkan lagi di sini. Untuk komponen yang pertama yaitu ada sliding shaft. Ya, sliding shaft. Oke, dia bergerak atau sliding shaft bergerak gara-gara gaya sentrifugal. Apa sih gaya sentrifugal itu? Gaya sentrifugal adalah ketika putaran, ya, ketika putaran tinggi maka akan menjauhi titik pusat. Ketika putaran rendah maka akan mendekati titik pusat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membawa barang, setelah itu kita kasih tali panjang, kita putarkan seperti ini, ya tak? Ketika putarannya itu tinggi maka benda tersebut akan menjauhi kita. Tetapi ketika putarannya itu kita sedang ataupun rendah, ya tak? Benda tersebut akan mendekati kita. Nah, itu disebut dengan gaya sentrifugal yang diterapkan berada di komponen sliding shaft. Oke, selanjutnya setelah nanti ada bos tadi, ya ada bos itu nanti dimasukkan di sini, ya, bos dimasukkan di sini. Oke, bos dimasukkan. Selanjutnya nanti ada V-bell yang masuk ke sini. Oke, ada V-bell yang masuk ke sini. Nah, setelah V-bell, ya dah, setelah V-bell ini baru komponen fixed shaft.
Oke, kita ambilkan dulu karena tadi jatuh ya. Kita ambil untuk komponen bosnya tadi. Oke, ini komponennya tadi ya. Ini adalah bos dari sliding shaft. Kita masukkan. Setelah terbentuk seperti ini, ya, kita masukkan untuk V-belnya. V-bel ya, kita masukkan. Setelah V-bel masuk, baru komponen fixed shaft. Jangan lupa ini tadi yang bergerak pertama ketika poros itu berputar. Selanjutnya untuk sliding shaft gara-gara gaya sentrifugal. Ya, prosesnya seperti ini bendanya. Oke, nah, oke, sudah masuk ya. Selanjutnya, komponen selanjutnya itu ada gigi starter yang ada di primary shaft ya, atau di porosnya primer. Kenapa dikasih ini? Karena nanti berhubungan dengan kick starter atau selah pada sepeda motor ya. Ini dulu setelah fixer ya, kita masukkan. Selanjutnya kita kasih ring ya, ring, dan terakhir kita masukkan untuk murnya ya. Mur ini jangan lupa, jangan sampai kebalik. Yang bagian depan itu ukuran 22 ya, 22. Oke, kita pasang. Selanjutnya ketika nanti putaran dari primer diteruskan oleh V-bel ya ke sekunder. Gimana pertama kali diteruskan? Nanti masuk di sini. Ya, saya masukkan. Oke. Nah, kita tarik saja. Yang penting masuk dulu. Nanti seperti ini. Ya, dia akan berputar V-belnya. Nah, ketika V-bel berputar, maka keduanya juga akan ikut berputar. Ketika keduanya ikut berputar, ya, nanti akan menggerakkan ini, ya, rumah kopling sekunder. Ya, dari mana ini bisa berputar? Pertanyaannya, ya kan? Ini dari kampas yang ada di sini atau kampas kopling otomatis. Maka disebut ini kopling otomatis gara-gara di sini, ya. Kok bisa menyentuhnya? Padahal ini longgar, ya. Ini longgar. Oke, ini bisa berputar ya. Longgar. Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa menyentuh di sini? Ingat, di sini juga memakai gaya sentrifugal. Ya, gaya sentrifugal. Jadi, ketika putarannya tinggi ataupun ketika putarannya sedang, maka roda belakang baru akan berputar. Tetapi ketika motor stasioner saja, itu tidak akan bisa sampai ke belakang. Ya, tidak akan sampai ke belakang karena hanya berputar di sini saja. Ya, kita masukkan dulu prosesnya. Ya, biar tahu semuanya. Oke, jadi ini gerak, V-bel juga gerak. Selanjutnya nanti diteruskan di sini atau di tromolnya ini, ya, karena ini ada giginya, memutarkan poros. Porosnya ini berputar, ya. Ketika ban diputar, porosnya juga ikut berputar. Oke ya, ini saya taruh di sini. Nah, oke, ini putar, ban juga ikut berputar. Nah, disinilah diteruskan ke roda belakang. Ingat, di sini ada gear reduksi ataupun final gear, atau orang biasanya menyebut gear gardan. Ya, jadi dari poros masuk ke gear final ataupun gear gardan, baru ke roda. Oke, ini tadi adalah cara kerja CVT, mulai dari poros engkol atau dilanjut ke primer, selanjutnya diteruskan oleh V-bel ke sekunder, diteruskan lagi ke poros sekunder untuk dilanjutkan ke final gear dan terakhir ke roda belakang. Nah, ini adalah cara kerja daripada CVT. Kuncinya satu, ketika putaran rendah untuk karetnya depan, ya, lebarnya itu kecil, yang belakang itu besar. Jadi depan kecil, belakang besar seperti ini. Ketika putaran sedang, maka sama-sama besar.
ya besarnya sama. Terus ketika putaran tinggi, maka yang depan itu besar, yang belakang ganti kecil. Ya, ini kuncinya. Kunci cara kerja CVT. Terima kasih. Ini singkat untuk cara kerja CVT. Semoga semuanya paham dan dilanjutkan lagi di materi selanjutnya tentang komponen-komponen CVT. Ya, sekaligus nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memeriksa kerusakan pada komponen CVT. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.